Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga masih dalam keadaan sehat. Kita pada pembelajaran yang berikutnya, yaitu melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat atau hikayat. Kompetensi dasarnya adalah membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Mengembangkan cerita rakyat, hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan perhatikan isi dan nilai-nilai. Adapun yang harus Anda pahami yaitu yang A, definisi, ciri, dan jenis-jenis hikayat. B, nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. C, mengungkapkan kembali isi hikayat. D, perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. E, penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Definisi hikayat, ciri-ciri karakteristik hikayat dan jenis-jenis hikayat. Pengertian hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat atau untuk meramaikan pesta. Cirinya adalah anonim, bersifat taktis, menggunakan bahasa klise, bersifat didaktis, terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Istana sentris, bersifat komunal, bersifat tradisional, menceritakan kisah universal manusia, menceritakan kesaktian seorang tokoh. Kemudian jenisnya, jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. A, hikayat berunsur Hindu, contoh hikayat Pandawa V dan hikayat Sri Rama. Hikayat berunsur Hindu-Islam, contoh hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indraputra. C, hikayat berunsur Islam, contoh hikayat 1001 Malam dan hikayat Qamar al-Zaman. Jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. Jenis rekaan, contoh hikayat Malim Dewa. B, jenis sejarah, contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, dan hikayat Raja-Raja Pasai. C, jenis biografi, contohnya hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan apa saja isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat: 1. Nilai religi, 2. Nilai moral, 3. Nilai sosial, 4. Nilai budaya, 5. Nilai estetika, dan 6. Nilai edukasi. Isi hikayat dapat diketahui dari dua unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri dari dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita lihat dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari 1. Tema, 2. Amanat, 3. alur atau plot, 4. latar atau setting, 5. tokoh dan penokohan, 6. sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsik ada religi atau agama, adat istiadat, latar belakang sosial budaya, dan silsilah atau garis keturunan. Bagaimana mengungkapkan kembali isi hikayat? Anda harus membuat ringkasan isi hikayat terlebih dahulu, baru disampaikan isi hikayat tersebut. Adapun ringkasan isi hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. A. Membaca secara keseluruhan hikayat dengan seksama. B. Mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting.
C. Menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. D. Dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. Yang terakhir, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Yang pertama, membaca dengan seksama. Kedua, memahami unsur intrinsik dalam hikayat. Ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Keempat, mengembangkan unsur peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Ada karakteristik kebahasaan dalam hikayat dan perbedaan nilai dan kebahasaan dalam cerpen dan hikayat. Penggunaan majas dalam karakteristik bahasanya ya, penggunaannya majas yaitu A. Majas perbandingan, majas sindiran, C. Majas penegasan, D. Majas pertentangan. Sedangkan pada kebahasaan penggunaan kata-kata arkais. Gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais berhubungan dengan masa lalu, berciri kuno tua seperti Sahdan, Hatta, Alkisah, dan Sebermula. Unsur pembangun hikayat. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur pembangun hikayat dan unsur pembangun cerpen. Keduanya mempunyai karakteristik. Kita lihat unsur intrinsik, tema. Tema dalam hikayat hampir sama, sementara tema dalam cerpen lebih bervariasi dan banyak pilihan. Latar dalam hikayat, latar tempat sangat menonjol yaitu istana dan lingkungan. Sedangkan latar dalam cerpen lebih bervariasi baik tempat, waktu maupun suasana. Tokoh dan penokohan. Tokoh dalam hikayat terbatas, raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak, sedangkan tokoh dalam cerpen yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Bagaimana alurnya dalam hikayat? Alur yang digunakan biasanya alur maju. Sedangkan alur dalam cerpen bervariasi, alur maju, alur mundur, dan campuran yang sangat mungkin digunakan. Sudut pandang dalam hikayat yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Sedangkan dalam cerpen sudut pandangnya yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan campuran. Gaya bahasa dalam hikayat bersifat statis, sedangkan gaya bahasa dalam cerpen lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Amanat dalam hikayat dituliskan secara eksplisit, dan amanat di dalam cerpen tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Bagaimana unsur ekstrinsiknya? Unsur ekstrinsiknya ada biografi pengarang. Biografi dalam hikayat, nama pengarangnya biasanya tidak disebutkan atau anonim, sedangkan dalam cerpen, nama pengarangnya ditampilkan atau disebutkan. Nilai-nilainya di dalam hikayat itu ada nilai agama dan nilai pendidikan saja yang paling menonjol, sedangkan dalam cerpen nilai lebih beragam, misalnya nilai sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ada langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Yang pertama, meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. B. Mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. C. Memilih konflik yang menarik, mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. D. Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek.
Penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen yaitu keruntutan cerita, suara, lafal dan intonasi, dan C gestur dan mimik. Demikian tadi materi kita tentang hikayat atau cerita rakyat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.